Cerita horor, pencarian terlarang di pemakaman abad ke-18. Malam itu, ketika desa terpencil dipenuhi oleh gelap, 3 pemuda bernama Tommy, Anton, dan Agus memasuki gerbang pemakaman abad ke-18. Penuh semangat dan rasa ingin tahu, mereka berusaha menemukan bukti mistis yang selama ini menjadi rumor di kota. Tommy, seorang ilmuwan muda yang berpikiran rasional, memandang sekelilingnya dengan alat pendeteksinya. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan atau membantah keberadaan dunia spiritual. Ayo, kita fokus pada pencarian ini. Anton, yang selalu menjadi sosok skeptis, menjawab dengan senyum meremehkan, ini hanya pemakaman tua. Apa yang bisa terjadi? Agus, yang selalu berbicara dengan logika, berkata, kita harus tetap waspada. Tidak ada salahnya mencoba mencari tahu. Mereka memasuki pemakaman dengan hati-hati, melewati barisan batu nisan kuno yang terasa seperti saksi bisu dari zaman yang telah berlalu. Cahaya bulan bersinar lemah, menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Bulan seolah-olah tertutup awan hitam yang menyelimuti langit. Ini aneh, kata Agus sambil meraba-raba kegelapan. Anton tertawa, ini hanya kebetulan. Tidak ada yang aneh, namun, kegelapan semakin intens saat mereka melanjutkan langkah. Hingga akhirnya, obor yang mereka bawa tiba-tiba padam. Mereka terdiam sejenak, memandang satu sama lain dengan tatapan penuh tanda tanya. Tommy mencoba menyalakan obornya kembali, tapi tidak berhasil. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tak lama kemudian, sebuah suara aneh terdengar dari kegelapan, langkah-langkah ringan yang sepertinya tidak terlihat oleh mata manusia. Anton mengangkat alisnya, apa itu? Agus merasa ketidaknyamanan tumbuh, mungkin kita sebaiknya pulang saja. Namun, Tommy yang masih penuh semangat berkata, ini mungkin hanya atmosfer yang menciptakan ilusi. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suasana semakin mencekam. Suara langkah yang tidak jelas terus mengikuti mereka. Anton menggertakkan giginya, apa yang sedang terjadi di sini? Tommy mencoba meredakan ketegangan, jangan khawatir, mungkin ini hanya efek samping dari keadaan alam. Tetapi ketika mereka tiba di pusat pemakaman, langit seakan-akan memuntahkan hujan lebat. Mereka berlari mencari tempat berlindung di antara batu nisan yang berdiri megah. Sejak kapan cuaca bisa berubah dengan begitu cepat? Ujar Agus, menggigil karena hujan. Anton menyeringai, ini semakin terlihat seperti setting horor film, bukan? Saat hujan reda, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka. Tetapi, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah heningnya malam, makam-makam tua di sekeliling mereka tiba-tiba bergetar. Tanah di atas makam-makam itu bergoyang, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Agus menelan ludah, kita mungkin tidak sendirian di sini. Tommy, yang sebelumnya yakin dengan ilmu pengetahuannya, terdiam sejenak. Ini tidak masuk akal. Ada sesuatu yang salah di sini. Tiba-tiba, dari tengah kegelapan muncullah sosok bayangan berjubah hitam. Suara seraknya bergema di antara makam-makam. Kalian telah melanggar ketenangan kami. Pergilah, Anton mengejek, sosok misterius penjaga di pemakaman tua. Klasik sekali, namun, saat bayangan itu semakin mendekat, ketiga pemuda itu merasa dingin merayap di tulang belulang mereka. Tommy mencoba berbicara, kami tidak bermaksud mencelakai siapapun. Kami hanya ingin mencari bukti. Sosok berjubah hitam semakin mendekat, dan Agus berbisik, kita harus keluar dari sini, sekarang. Mereka berlari melewati makam-makam yang gemetar, dan langkah-langkah mereka diikuti oleh suara tawa aneh. Hingga akhirnya, di ujung pemakaman, mereka berhenti, tetapi suasana semakin mencekam. Tommy mencoba mencari solusi. Sesuatu terjadi di sini. Apa yang kita ganggu? Agus melihat sekeliling dan menemukan tulisan di makam tertentu. Ini adalah makam seorang dukun kuno yang memiliki kekuatan mistis. Mungkin kita telah membangunkan sesuatu yang seharusnya terlelap. Anton tertawa keras, kau tidak serius, kan? Kekuatan mistis? Itu hanyalah dongeng, namun,
ketika Tommy mencoba membaca mantra yang tertulis di batu nisan itu, kejadian aneh terjadi. Angin berhembus kencang, obor yang mereka bawa padam. Dan suasana menjadi semakin gelap. Kita telah membuka sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh, kata Agus dengan suara gemetar. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Suara tawa serak memenuhi malam yang gelap. Anton berkata dengan suara bergetar, kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Tommy, dengan mata berbinar penuh tekad, mencari cara untuk menutup portal dimensi yang sepertinya terbuka di hadapan mereka. Kita memerlukan sesuatu untuk menutupnya, atau kita akan terjebak di sini. Agus melihat obor tua di dekatnya dan dengan cepat menyalakannya. Cahaya obor menyinari roh-roh gelap, membuat mereka mundur sejenak. Tommy berteriak, kita harus mencari cara untuk menutup portal ini sebelum semuanya terlambat. Anton melihat sekeliling dan menemukan sebuah batu besar di dekat portal. Dengan penuh tekad, ia berseru, ayo dorong batu ini ke portal. Mungkin itu bisa menutupnya. Mereka bertiga bersama-sama mendorong batu besar itu ke arah portal. Roh-roh gelap mencoba menghalangi mereka, tapi cahaya obor dan tekad mereka membuat roh-roh itu mundur. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan kekuatan gelap yang mencoba merenggut mereka. Tommy berkata sambil berkonsentrasi. Saya merasakan energi negatif dari portal ini. Kita harus fokus dan menyatukan tenaga kita. Agus, Anton, dan Tommy mencoba menghentikan roh-roh gelap sambil mendorong batu menuju portal. Suara-suara aneh dan jeritan roh terdengar semakin keras. Mereka bisa merasakan tekanan dan ketegangan di udara. Saat batu hampir menyentuh portal, roh-roh gelap berusaha terakhir kalinya untuk menghentikan mereka. Namun, dengan usaha terakhir, batu itu berhasil menutup portal dengan kekuatan besar. Gelombang energi negatif memuncrat keluar dari portal yang tertutup rapat. Malam itu, pemakaman yang sebelumnya gelap dan menakutkan menjadi tenang kembali. Cahaya bulan mulai menyinari makam-makam kuno dan angin malam berdesir dengan damai. Mereka bertiga terduduk dan lelah di tanah. Anton berseru, kita berhasil. Tapi apa yang baru saja terjadi? Tommy menjawab, portal ini menghubungkan kita dengan dimensi gelap. Mungkin kita membangunkan sesuatu yang seharusnya tertidur. Agus menambahkan, kita harus bersyukur berhasil menutupnya. Pencarian kita hampir berakhir tragis. Mereka bangkit dari tanah dan meninggalkan pemakaman dengan langkah hati-hati. Suasana yang tadinya gelap dan mencekam kini menjadi sepi. Cahaya bulan menyinari langkah-langkah mereka yang menuju keluar dari pemakaman. Anton berkata, apa yang kita temui tadi, itu lebih dari sekadar mistis. Itu nyata, Tommy menimpali, mungkin ada kekuatan yang tidak dapat kita pahami di dunia ini. Kita harus lebih berhati-hati dalam mencari pengetahuan terlarang. Agus menyimpulkan, sekarang kita tahu, beberapa hal sebaiknya tetap terkubur dan tidak diungkap. Dunia ini penuh dengan misteri yang mungkin tidak seharusnya kita ganggu. Mereka meninggalkan desa terpencil dengan hati yang penuh pelajaran. Pencarian mereka membuka pintu ke dunia yang tak terbayangkan, dan mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang melebihi pemahaman manusia. Saat matahari terbit, mereka berharap bahwa apapun yang telah terbangunkan oleh pencarian mereka, kini akan kembali terlelap dalam ketenangan abad-abad yang lalu.